Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tentang kepemimpinan pendidikan, mata kuliah umum, administrasi, dan supervisi pendidikan. Sebelum masuk ke pembelajaran, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, Halimatus Sa'diyah, Husniatul Badriyah, dan saya sendiri, Yus Eriko. Nah, apa saja sih poin-poin penting dalam kepemimpinan pendidikan ini? Yang pertama, pengertian kepemimpinan. Yang kedua, fungsi kepemimpinan. Dan yang ketiga, gaya kepemimpinan kepala sekolah. Baik, yang pertama, pengertian kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Husniatul Badriyah. Pada Husniatul Badriyah, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sikap dan perilaku untuk mempengaruhi para bawahan agar mereka mampu bekerja sama sehingga dapat bekerja secara lebih efisien dan efektif untuk mencapai angka produktivitas kerja sesuai dengan yang telah ditetapkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Handoko pada tahun 2003 yang dikutip oleh Insinyur Agustinus Hermino SPD MPD dalam bukunya Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi, bahwa pemimpin juga memainkan organisasi atau masyarakat untuk mencapai tujuan mereka. Dari sini dapat kita pahami bahwa keberhasilan suatu organisasi banyak pemimpin. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan leadership, dalam bahasa Arab disebut juga mahat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa kepemimpinan adalah sifat yang harus dimiliki oleh perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali untuk mempengaruhi orang-orang dan mekanisme kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adapun beberapa pengertian menurut Tri Supriyatno pada tahun 2008, dia mengatakan bahwa pemimpin pada hakikatnya adalah seorang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Menurut Coates dan O'Donnell pada tahun 1984, mereka mendefinisikan bahwa kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sama untuk meraih tujuan kelompoknya. Menurut George R. Terry pada tahun 1960, kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Dari beberapa pendapat para pakar, kepemimpinan adalah suatu usaha untuk mengarahkan, membimbing, dan memotivasi, serta bersama-sama mengatasi problem dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada. Baik, terima kasih Husniatul Badriyah. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang fungsi kepemimpinan. Menurut Husman Effendi, fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, memimpin, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan target dan perencanaan. Agar kelompok berjalan dengan efektif, pemimpin harus melaksanakan fungsi utama, yaitu yang pertama, pimpinan sebagai penentu arah. Setiap organisasi dibentuk sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu. Arah yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. Yang kedua, pimpinan sebagai wakil dan juru bicara organisasi. Kebijaksanaan dan kegiatan organisasi perlu dijelaskan kepada pihak luar agar pihak tersebut mempunyai pengetahuan yang tepat tentang kehidupan organisasi yang bersangkutan. Dan yang paling bertanggung jawab sebagai wakil dan juru bicara adalah pimpinan organisasi. Pimpinan perlu mengetahui keputusan lain yang telah dibuat oleh pimpinan
yang lebih rendah, serta pengetahuan tentang berbagai kegiatan yang berlangsung dalam organisasi sebagai pelaksanaan dan berbagai keputusan yang telah diambil. Yang ketiga, pimpinan sebagai komunikator yang efektif. Pemeliharaan hubungan baik keluar maupun ke dalam dilakukan melalui proses komunikasi, interaksi yang terjadi antara sesama anggota dan dalam suatu organisasi dimungkinkan karena komunikasi yang efektif. Komunikasi sangat diperlukan pimpinan dalam menyampaikan suatu keputusan dalam rangka pengendalian dan pengawasan, serta pengarahan bawahan dan menyampaikan informasi kepada pihak lain. Yang keempat, pimpinan sebagai mediator. Dalam kehidupan organisasi, selalu ada saja situasi konflik yang harus diatasi, baik dalam hubungan keluar maupun dalam hubungan ke dalam organisasi. Fungsi pimpinan sebagai mediator dalam hal ini difokuskan pada penyelesaian suatu konflik yang memungkinkan timbul dalam organisasi. Timbulnya situasi konflik dalam organisasi merupakan tantangan yang harus dihadapi pimpinan untuk mengatasi secara rasional, objektif, efektif, dan tuntas. Dituntut kemampuannya berperan sebagai seorang mediator yang handal. Terakhir, pimpinan sebagai integrator. Pada pembagian tugas, sistem alokasi daya dan tenaga, serta diperlukannya spesialisasi pengetahuan dan keterampilan dapat menimbulkan sikap, perilaku, dan tindakan yang berkotak-kotak. Oleh karena itu, diperlukan integrator terutama pada hierarki puncak, yaitu pimpinan. Hanya pemimpinlah yang berada di atas semua orang dan semua satuan kerja yang memungkinkannya menjalankan peranan integratif yang didasarkan pada pendekatan yang biologis. Next. Dan terakhir ada gaya kepemimpinan kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Halimatus Sandia. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membacakan gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan autokratis. Gaya kepemimpinan autokratis merupakan gaya yang terpusat pada diri pemimpin atau direktif, yaitu sosok pemimpin yang menentukan sendiri keputusan dan perannya sebagai pemimpin, tanpa peran para anak buah dalam merencanakan semuanya. Yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah suatu kemampuan dalam mempengaruhi orang lain agar dapat bersedia untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan berbagai cara atau kegiatan yang dapat dilakukan, di mana ditentukan bersama-sama antara bawahan dan pimpinan. Yang ketiga yaitu gaya kepemimpinan delegatif, yaitu gaya pemimpinan delegatif memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu pemimpin akan jarang dalam memberi arahan, membuat keputusan diserahkan kepada bawahan, dan anggota organisasi tersebut diharapkan bisa menyelesaikan segala permasalahannya sendiri. Yang keempat yaitu gaya kepemimpinan birokratis. Gaya kepemimpinan birokratis ini dilukiskan dengan pernyataan memimpin berdasarkan adanya peraturan. Perilaku pemimpin yang ditandai dengan adanya keketatan pelaksanaan suatu prosedur yang pemimpinan laissez-faire, yaitu gaya ini akan mendorong kemampuan anggota dalam mengambil inisiatif. Selanjutnya itu kepemimpinan karismatis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatis ini ialah mampu menarik orang. Mereka akan terpesona dengan cara bicaranya yang akan membangkitkan semangat. Biasanya pemimpin dengan memiliki gaya kepribadian ini akan visionaris. Mereka sangat menyenangi akan perubahan dan adanya tantangan. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan otoriter atau authoritarian. Adalah gaya pemimpin yang telah memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang ingin diambil dari dirinya sendiri dengan secara penuh. Selanjutnya itu gaya kepemimpinan diplomatis. Kelebihan gaya kepemimpinan diplomatis ini terdapat di
penempatan perspektifnya. Banyak sekali orang selalu melihat dari sisi itu, yaitu pada sisi keuntungan dirinya. Sisanya melihat dari sisi keuntungan pada lawannya. Baik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Dibacakan oleh Husniatul Badiah. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai gaya kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan moralis. Kelebihan dari gaya kepemimpinan moralis seperti ini ialah pada umumnya mereka hangat dan sopan untuk semua orang. Mereka mempunyai empati yang tinggi terhadap segala permasalahan dari bawah-bawahannya, juga sabar, murah hati. Segala bentuk kebajikan ada dalam diri pemimpin tersebut. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan administratif. Gaya kepemimpinan tipe ini akan terkesan kurang inovatif dan lukaku. Sikapnya sangat konservatif serta kelihatan sekali takut dalam mengambil resiko. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan analitis atau analytical. Dalam gaya kepemimpinan tipe ini, biasanya untuk pembuatan keputusan didasarkan pada satu proses analisis, terutama analisis logika dari setiap informasi yang didapatkan. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan asertif. Gaya kepemimpinan ini bersifat lebih agresif dan memiliki perhatian yang sangat begitu besar pada satu pengendalian personal dibandingkan dengan gaya kepemimpinan yang lainnya. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan entrepreneur. Gaya sangatlah menaruh perhatian pada kekuasaan dan hasil akhir, serta kurang mengutamakan untuk kebutuhan akan kerjasama. Gaya kepemimpinan model ini biasanya menginginkan tinggi. Selanjutnya yaitu kepemimpinan visioner merupakan pola kepemimpinan yang ditujukan untuk bisa memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dijalankan secara bersama-sama oleh para anggota dengan cara memberikan arahan dan makna pada suatu kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan dengan visi yang jelas. Selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional ialah a leadership contingency theory that focus on followers' readiness or maturity. Inti dari teori kepemimpinan situasional yaitu pemimpin akan dapat berbeda-beda untuk dan yang itu gaya ini sangatlah mirip dengan tipe pemimpin yang otoriter yang merupakan tipe pemimpin yang senantiasa bertindak sebagai diktator terhadap pada anggota kelompoknya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Husniatul Badiah. Mungkin hanya itu dari yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kekurangan, saya sebagai selaku moderator mengucapkan banyak maaf apabila ada kekurangan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.